Gadis itu terpaku lihat pria bunuh monyet dalam karung. Tapi keajaiban terjadi. Monyet hidup lagi saat gadis itu membungkuk tiup napas. Monyet bangkit, tunjukkan taring, serang kerumunan. Tanpa luka, orang-orang ketakutan sujud pada keajaiban. Tapi Wang Huijun dan Zhao Jing, dua ibu yang kehilangan anak, tetap berdiri kaku. Wang Huijun tarik Zhao Jing sujud, penuh harap tipis. Meski kebangkitan terasa absurd, mereka butuh mukjizat, karena anak-anak mereka sudah tiada. Dewi dengar doa mereka, bilang, anak Wang Huijun masih koma, belum mati, jadi nggak bisa dibangkitin. Anak Zhao Jing, mayatnya nggak utuh, juga nggak bisa diselamatin. Zhao Jing putus asa, tarik temennya pergi. Di dekat situ, mereka lihat pasutri bawa anak laki-laki masuk rumah. Dari celah pintu, mereka lihat bocah itu lenyap di air mata ortunya. Kayak bukti kebangkitan itu nyata. Tapi buat mereka, kenyataan itu cuma tambah luka. Wang Huijun diam-diam balik ke RS. Ingat anaknya, mantan streamer cilik tenar, diculik, jadi koma. Zhao Jing cuma pegang abu anaknya. Xin Yi, yang disiksa sampai mati di daerah otonom. Pelaku utama, Zhang Sikai, udah ditangkap dan dieksekusi. Tapi media masih kepung keluarga korban. Dan ibunya Zhang pura-pura sujud di depan Zhao Jing buat cari perhatian. Ibunya menangis, bilang setelah anaknya mati, dia bakal tanggung semua dosa. Sementara anak Wang Huijun masih di RS, hidup dari mesin napas. Nunggu pulang ke Taiwan, biaya jet medis 10 juta dolar Taiwan. Tapi Zhang Sikai ogah ganti rugi. Harta dia udah dilupain. Dua ibu nggak dapat apa-apa. Putus asa, Wang Huijun live stream pakai akun anaknya buat galang dana. Kumpulin sedikit demi sedikit bertahun-tahun. Meski dimaki banyak orang, suaminya nggak ngerti, nyuruh pakai duit buat beli rumah atau investasi. Bikin dia makin putus asa. Sementara ibu Zhang Sikai hidup mewah. Pakai emas, naik kelas 1 di penerbangan sama ke Taiwan. Nggak kelihatan sedih meski anaknya mau dieksekusi. Sesampainya, mereka lihat eksekusi Zhang Sikai. Dia pergi gampang, ibunya tetap cuek, nggak nangis. Wang Huijun kaget, Zhao Jing marah banget. Zhao inget mayat anaknya yang disiksa sampai rusak, penuh luka. Jelas disiksa dan diperkosa sampai mati. Dibanding korban lain, anaknya mati paling tragis. Anak Wang Huijun jadi koma. Cuma anak pengacara yang selamat. Zhao pernah sogok penjaga bui buat tanya alasan. Tapi penutup cuma bilang orang mati udah nggak perlu duit, nggak usah ketemu dia lagi. Jawaban itu bikin Zhao Jing geram. Wang Huijun juga kesal karena Zhang Sikai mati terlalu gampang. Akhirnya, mereka bulatkan tekad, akan hidupkan kembali Zhang Sikai. Sebenarnya, hubungan Wang Huijun sama suaminya udah lama retak. Suami sering kasar, tapi usai dipukuli, dia harus tetap senyum di depan anaknya. Sembunyiin semuanya. Awalnya, pas anaknya diundang jalan-jalan ke Asia Tenggara, Wang Huijun gak curiga. Anaknya rutin telepon, channel YouTube-nya juga terus update. Di video, anaknya selalu ceria, muncul di tempat mewah, kolam renang, pesta, kembang api, semua kelihatan sempurna. Katanya, syuting di sana gampang, duit cepat masuk. Dia cerita gitu ke sahabatnya. Zen, anak Wang Huijun, lalu ngajak Xin Yi, anak Zhao Jing. Xin Yi langsung tergoda. Baginya, tempat itu seru, gampang duit, nggak terlalu capek. Lebih penting, keluarganya terlilit utang, hidup susah, penagih utang sampai nulis, utang duit bayar pakai darah, di tembok rumah. Xin Yi pengen bantu ringanin beban ibunya. Zhao Jing, yang tanggung keluarga sendirian, dengar anaknya mau kerja ke luar negeri. Cuma bisa hibur, nggak usah khawatir, ibu bakal cari cara. Jawaban itu bikin Zhao Jing geram. Wang Huijun juga kesal karena Zhang Sikai mati terlalu gampang. Akhirnya, mereka bulatkan tekad, bangkitin Zhang Sikai. Sebenarnya, hubungan Wang Huijun sama suaminya udah retak lama. Suami sering kasar, tapi setelah dipukuli, dia tetap senyum di depan anaknya. Sembunyiin semuanya. Awalnya, pas anaknya diajak jalan-jalan ke Asia Tenggara, Wang Huijun gak curiga. Anaknya sering telepon, kanal YouTube-nya update terus. Di video, anaknya selalu ceria, muncul di tempat mewah, kolam renang, pesta, kembang api, semua kelihatan keren. Kata anaknya, syuting di sana gampang, duit cepet. Dia cerita gitu ke sahabatnya. Chen, anak Wang Huijun, lalu ajak Xin Yi, anak Zhao Jing. Xin Yi langsung tergoda. Baginya, tempat itu seru, gampang duit, nggak terlalu capek. Lebih penting, keluarganya lagi terlilit utang, hidup susah, penagih utang sampai nulis, bayar utang pakai darah,
di tembok rumah. Xin Yi pengen bantu ringanin beban ibunya. Zhao Jing, yang tanggung keluarga sendirian, dengar anaknya mau kerja ke luar negeri. Cuma bisa hibur, nggak usah khawatir. Ibu bakal cari jalan. Zhao Jing mutusin bertindak. Dia mau kumpulin duit buat bangkitin Zhang Sikai, bikin dia rasain sakit yang dialami anaknya. Amarah ibu ini cuma bisa reda dengan balas dendam. Dia hubungi wartawan yang pernah minta wawancara keluarga korban. Janjian ketemu di perusahaan. Bosnya, yang pernah paksa dia pindah tugas. Panik tarik dia ke ruang kerja. Zhao Jing tenang bilang dia bakal kasih wawancara eksklusif. Ungkap kecurangan di berkas asuransi. Kontrak, risiko tinggi. Ditukar jadi risiko rendah. Sembunyiin potensi rugi. Bisa dianggap penipuan. Bosnya pucat, buru-buru bantah. Tapi Zhao Jing tahu kalau ini bocor. Bosnya yang tanggung jawab. Dia bilang bakal resign dan minta maaf ke pelanggan di TV, anggap itu balasan atas kematian tragis anaknya. Tahu Zhao Jing serius. Bos terpaksa kasih duit banyak buat tutup mulut. Sementara itu, Wang Huijun balik ke Taiwan. Nemu rumah suami ditinggalin berdebu. Saat lengah, dia temuin surat utang beli rumah dan berkas USG. Selidik lebih lanjut, dia tahu suami punya wanita lain, muda, berpendidikan, anggota tim kampanye politisi, bahkan udah punya anak sama suami. Baru sadar kenapa suami makin cuek dan jauh. Suami Wang Huijun mau potong biaya hidup dan medis mereka. Bikin dia marah banget. Diam-diam, dia kumpulin bukti, lalu minta cerai. Suami awalnya cuma nyengir, tapi pas Wang Huijun lempar semua bukti ke meja dan ancam unggah ke YouTube. Dia panik, meski bukan orang terkenal. Selingkuhannya bagian tim kampanye politisi. Kalau ketahuan, karir dan keluarga mereka hancur. Terpojok, suami tanya apa maunya. Wang Huijun cuma minta semua uangnya dan rumah di Tianmu. Suami terpaksa setuju. Dapat duit, mereka balik ke Asia Tenggara. Serahin ke pawang buat tukar mayat utuh. Mereka sembunyiin mayat di mobil es krim. Tapi tiba-tiba pria mabuk ketuk pintu minta jus jeruk. Pakai es. Wang Huijun terpaksa ambil es dari mayat beku. Masukin ke gelas. Pria itu minum puas. Lalu pergi. Bikin mereka lega. Dalam perjalanan ketemu Dewi, Zhao Jing inget suami. Dulu dia mau bangkitin suami. Karena anaknya masih kecil. Pasti hancur tahu ibunya bakal mati. Suami kena kanker. Sembunyiin penyakit biar nggak habisin duit. Cuma mau ninggalin modal buat istri anak. Tapi Zhao Jing habisin semua buat berobat. Bikin keluarga utang. Pas anaknya kena musibah, dia nyesal. Kalau dengerin suami, mungkin tragedi nggak terjadi. Pas bawa mayat ke Dewi, dia cuma geleng. Bilang nggak ngerasain kenangan dunia, jadi nggak bisa hidupin. Terpaksa, Zhao Jing maju. Bilang mayat itu suaminya. Sambil sesenggukan ungkap rindu. Dewi percaya. Mulai ritual. Setelah mantra, mayat di tanah tiba-tiba buka mata. Beberapa tahun lalu, Xin Yi tiba di Asia Tenggara. Disambut Zhang Sikai pakai mobil mewah kayak pangeran. Dibawa ke resor, surga. Tapi itu neraka, area otonom tertutup. Tempat orang-orang ditipu dikurung. Dipaksa kerja rodi dan ikut sindikat penipuan. Yang gak capai target kelaparan. Disiksa, bahkan mati. Wang Huijun curiga pas lihat video YouTube anaknya. Di latar, dia dengar jeritan samar. Telepon gak nyambung. Dia panik. Tapi Zhao Jing tenangin. Bilang Chen bareng Xin Yi. Pasti baik-baik aja. Tiba-tiba, telepon. Aman. Dari Xin Yi masuk. Dia ceria di video. Chen juga kelihatan senang di sampingnya. Tapi pas Chen bilang, mau ketemu ayah. Padahal ayahnya udah lama meninggal. Kedua ibu langsung sadar ada yang super salah. Mereka tahu di balik telepon. Aman. Itu ada mimpi buruk tersembunyi di surga. Area otonom paksa semua orang jaga tampang bahagia. Ciptain ilusi hidup enak buat tipu lebih banyak orang. Nyatanya, itu penjara tertutup. Pintu besi terkunci. Semua gerakan diawasi. Teman sekamar Xin Yi, Mei Kuan, udah lama di situ. Pelihara anjing kecil. Selalu capai target duluan. Boleh makan cepat. Dia percaya kalau papan prestasi penuh bintang bakal bebas. Pas papan penuh, Zhang Sikai bikin upacara megah. Janjiin yang capai target boleh pergi dan dapat bonus. Bikin semua percaya, termasuk Xin Yi. Sebelum pergi, Mei Kuan titipin anjingnya ke Xin Yi. Saranin tipu teman-teman bawahan biar cepet capai target. Xin Yi nurut. Coba tipu guru yang pernah bantu dia. Penipuan pertama sukses. Lalu kedua, ketiga, dia makin jago. Sampai satu malam, anjing kecil itu hilang. Xin Yi nyari. Nemu ruangan penuh orang ditutup kain putih. Di bawah kain, mayat Mei Kuan. Dia kaget.
Sadar nggak ada. Kebebasan. Yang capai target dibunuh. Di belakangnya, Zhang Sikai muncul diam-diam. Kembali ke sekarang. Buat hukum penutup ini setelah dibangkitin. Zhao Jing dan Wang Huijun ikat dia di gudang. Suntik obat bius. Taruh ember air di kaki. Lalu kejut pakai tongkat listrik biar sadar. Tapi itu belum cukup. Zhao Jing nyerang pakai pisau. Zhang Sikai melawan keras. Bikin Zhao jatuh. Panik. Wang Huijun tarik tongkat listrik kuat-kuat. Bikin dia pingsan. Dan berhenti napas. Ketakutan dia mati sebelum cukup menderita. Mereka panggil ambulans. Di jalan, dia hidup lagi. Dan kabur sekuatnya. Dalam pelarian, meski luka, Zhang Sikai kalahin 2 polisi. Nyelonong ke gang sempit. Zhao Jing nekat kejar. Hampir dicekik mati. Untung Wang Huijun cepat suntik obat bius lagi. Pas itu, Wang Huijun dapat kabar anaknya kritis. Butuh operasi seharga 25.000 dolar Taiwan. Zhao Jing kumpulin semua duit. Masih kurang sedikit. Untung ada yang bantu bayar. Wang Huijun hancur. Sadar nyiksa Zhang Sikai nggak hapus sakit hatinya. Tapi tetap bertekad selamatin anaknya pas lihat anaknya genggam tangannya. Meski dokter bilang cuma refleks saraf. Dalam putus asa, mereka kepikiran. Pakai tongkatnya buat pukul balik. Paksa Zhang Sikai pinjam duit temen pakai nyawa 7 harinya. Setelah dia tulis angka 10 juta dolar Taiwan, Zhao Jing gebuk kepalanya pakai buku. Tempelin bintang 5 di jidatnya. Awal balas dendam. Tahun 2019. Zhang Sikai pernah ditangkap karena penipuan. Tapi bebas gara-gara celah hukum antara Taiwan dan Asia Tenggara. Terus hidup mewah berkat keluarga kaya. Sementara Zhao Jing, ibu korban, penuh amarah, datang konfrontasi. Bikin keduanya masuk kantor polisi. Ibu Zhang Sikai muncul. Dihormati polisi karena kuasa. Nggak ada yang berani sentuh. Adik Zhang Sikai, Yiting, malah dilepas duluan dari kantor polisi. Bikin Wang Huijun ngerasa keadilan udah mati. Ibu Zhang malah bilang, benar salah ada jalannya sendiri. Nyuruh Wang Huijun lepasin dendam. Hukum di Taiwan lelet. Cuma 1/5 penipu telepon dituntut. Dan dari itu cuma 0,6% kena hukuman di atas 3 tahun. Bertahun-tahun, cuma 350 orang di Taiwan dihukum. Pantas disebut pulau penipuan dunia. Hidup di tempat gini, cari keadilan susah banget. Buat Ibu Zhang, asal duit nggak penting. Yang penting cuci bersih. Dia rencanain investasi mal. Anggota dewan kasih tahu. Buat dapet tanah itu, dia harus putus total sama anaknya. Karena Taiwan nggak boleh biarin penipu hidup enak. Ibu Zhang langsung ngerti. Bilang ulah anaknya nggak ada urusan sama dia. Yang kotor dia tolak. Tapi duit kotor harus masuk kantongnya. Zhang Sikai pengen bebas. Minta Zhao Jing dan Wang Huijun kirim video penculikannya ke ibunya. Yakin ibunya bakal bayar tebusan begitu lihat. Baru-baru ini, Ibu Zhang bawa Yiting ke Asia Tenggara. Mau bikin yayasan amal atas nama agama. Sering undang guru meditasi. Tarik orang-orang yang pengen jadi baik. Tapi karena kasus Zhang Sikai heboh. Situasi tegang. Ibu Zhang gak berani boros. Batasin kartu kredit Yiting. Gak bisa beli baju baru. Yiting malu sama teman. Pas itu, Zhao Jing muncul, buka topeng, putri kaya, palsunya di depan semua orang. Mereka ribut, Zhao Jing dorong Yiting ke kolam. Seorang cowok datang tepat waktu. Kayak pahlawan selamatin putri, bikin jantungan Yiting berdebar. Cowok itu kasih Yiting kartu kamar suite hotel bintang 5. Bikin dia kira cowok itu keturunan kaya. Sementara itu, Zhao Jing dan Yiting selidiki yayasan amal Ibu Zhang. Secara resmi, yayasan bersih. Aset cuma 1 juta dolar Taiwan. Tapi Zhang Sikai minta tebusan 40 juta. Bukti keluarga ini sembunyiin harta besar. Buat nemuin duitnya, mereka tipu Zhang. Bilang video penculikan udah dikirim ke ibunya. Tapi ibunya kira itu buatan AI. Nggak mau bayar. Zhang Sikai terpaksa ngajarin, kasih tahu cara bikin video pemerasan beneran. Lengkap sama koran dan waktu syuting. Wang Huijun datang ke yayasan. Pura-pura nangis. Bilang sering mimpiin Zhang Sikai buat lihat reaksi ibunya. Ibu Zhang marah. Wang sindir mau tobat dan gabung yayasan. Besoknya, Zhao Jing akting. Pura-pura terima telepon dari Wang. Bilang Ibu Zhang rela kehilangan anak ketimbang bayar tebusan. Terpancing, Zhang Sikai keceplosan bilang semua harta haram udah jadi kripto. Sadar kena jebak. Dia kaget pas Wang Huijun muncul. Mereka belum pernah kirim video. Zhao Jing sengaja mau Zhang ngerasain putus asa yang dulu dia kasih ke Xin Yi. Buat lacak jalur duit Ibu Zhang, mereka temui pengacara Huang Yizhen, yang bikin Zhang Sikai divonis mati.
Anak Huang Yizhen, Anqi, sahabatan sama Xin Yi dan Chen Chen. Sama-sama ditipu ke area otonom. Cuma Anqi selamat. Pasca kasus, Huang Yizhen sembunyiin semuanya. Larang anaknya cerita trauma. Awalnya, Zhao Jing dan Wang Huijun kira itu cuma reaksi ibu. Tapi bertahun-tahun Huang Yizhen terus menghindar. Bikin mereka curiga dia sembunyiin sesuatu. Belakangan, Huang Yizhen naik jadi mitra firma hukum. Anqi lulus ke Yale. Dipuji sebagai teladan yang bangkit dari masa lalu. Di pesta perayaan, Wang Huijun bawa bunga dan foto lama. Minta Anqi jujur, tapi dia diam. Nggak cerita apa-apa. Selidik lebih lanjut. Mereka temuin fakta mengejutkan. Nggak lama setelah kasus, Huang Yizhen diam-diam hamil dan lahirin bayi perempuan. Yang sebenarnya anak Anqi. Kemungkinan hasil pemerkosaan Zhang Sikai. Buat sembunyiin, Huang Yizhen bawa Anqi ke Asia Tenggara buat lahiran dan tutupin identitas anak itu. Pas Zhao Jing tanya, Huang cuma diam, tapi akhirnya janji bantu mereka klaim ganti rugi. Anqi ditanya kenapa simpan anak itu. Cuma nangis, bilang dia juga nggak tahu kenapa, cuma yakin anak itu harus lahir. Jawaban Anqi bikin Zhao Jing dan Wang Huijun curiga. Mungkin dia nggak diperkosa. Malah pacar Zhang Sikai dan dia yang tipu dua gadis lain ke area otonom. Saat masih ragu, Yiting, adik Zhang Sikai dari keluarga penipu, terjebak cinta sama Isen. Pangeran, lembut yang ngaku anak diplomat Thailand. Isen cerita asal-usul mewah, suka seni, bikin Yiting kira ketemu jodoh. Beberapa kali ketemu, Isen ajak dia jumpa. Ibunya, wanita sombong yang hina asal Yiting. Pengen buktiin diri, Yiting nekat beli gelang $700.000 buat ibu itu. Nggak tahu semua cuma sandiwara, Isen gigolo. Ibunya, klien biasa. Ini rencana balas dendam Zhao Jing dan Wang Huijun. Kalau Zhang Sikai hancurin anak mereka pakai cinta. Mereka bikin adiknya rasain sakit yang sama. Malam itu, Anqi minta ketemu Zhang Sikai terakhir kali. Dengar Anqi lahirin anaknya. Dia tersadar, tanya bertubi soal anak itu. Anqi marah, nolak. Zhang ngamuk ceritain masa lalu di area otonom. Bikin Anqi geram ambil gunting mau bunuh. Zhao Jing dan Wang Huijun cepat cegah. Tapi pas konfrontasi belum selesai, polisi tiba-tiba datang ke minimarket buat razia. Untung, mereka udah sogok polisi korup. Jadi pas polisi datang, dia bantu mereka kabur aman. Yang lapor ternyata Huang Yizhen. Zhao Jing buru-buru balikin anaknya ke Huang. Saranin jangan terlalu ngatur anak. Di sebelah minimarket ada toko obat. Bisa dengar semua suara dari gudang. Awalnya, Zhao Jing rencanain tuduh pemilik toko jual obat terlarang biar dikurung. Tapi nggak ngangka dia bebas cepet dan nemuin Zhang Sikai dikurung di dalam. Wang Huijun panik. Kira bakal dilaporin, tapi pria bernama Pong malah suntik obat bius ke Zhang. Ternyata Pong punya dendam. Bertahun lalu, saat antar sayur ke area otonom, dia ketemu gadis kabur minta tolong. Dia coba bantu, tapi gagal, dan gadis itu jatuh dari ketinggian. Mati di depannya. Trauma itu nggak hilang. Kali lain, dia ketemu Xin Yi kabur. Dengan suara tenang, Xin Yi tanya, kalau aku tinggal, apa aku bisa hidup? Pong diam, meski takut. Dia janji bantu, sesuai kata Xin Yi, balik jemput dua temennya, tapi rencana ketahuan. Pas mereka naik mobil, Zhang Sikai muncul, suruh Pong diam, dia mau mereka rasain harapan. Lalu lihat sendiri harapan itu hancur. Pas mobil berhenti, 3 gadis kira udah lolos, tapi cuma masuk lapisan neraka lain. Momen antara hidup dan mati itu bikin mereka putus asa. Yiting larut dalam cinta sama Isen, kira dia pangeran kayanan lembut. Bahkan mau nikah. Sementara, Wang Huijun tiap hari ke yayasan amal. Disindir ibu Zhang. Doa apapun gak bakal hidupin anaknya atau bangunin anak Wang. Tapi pas lihat video dari Zhao Jing, ibu Zhang kaget, gak bisa ngomong. Huang Yizhen temui Zhao Jing, nawarin bantu selidiki kasus buat ganti rugi. Tapi Zhao Jing cuma mau Zhang Sikai mati. Pas Zhao tanya, yakin Anqi diperkosa? Wajah Huang Yizhen berubah. Buru-buru bilang anaknya juga diajak Chen Chen ke area otonom. Tapi cerita bilang Xin Yi datang terakhir, artinya, 1 dari 3 gadis bohong. Chen Chen kini koma, cuma kata Anqi yang dipercaya. Yiting, kesal gegara utang gelang ratusan ribu dolar. Paksa ibunya kasih duit, ibu Zhang, yang lagi siapin pesta amal buat cuci duit. Oga cairin uang, duit itu buat tebus Zhang Sikai. Hadapi anaknya yang agresif, dia dingin perintah anak buah kendaliin Yiting. Saat itu, ibu Zhang bawa duit buat tebus anaknya. Tapi Zhao Jing diam-diam tuker mobil. Rencana beneran dimulai.
Ibu Zhang bawa Zhang Sikai ke bawah jembatan. Mau bakar hidup-hidup. Tapi Pong, bos apotek yang sembunyi di bagasi, lompat keluar, todong senjata, buka penutup kepala, tunjukin Zhang bahwa yang mau bunuh dia adalah ibunya sendiri. Yi Ting kabur dari rumah, cari Isen, tapi dia lempar berkas. Bilang ibunya udah selidiki Yi Ting cuma adik penipu, bukan keluarga terhormat. Isen marah pergi, tapi berhenti. Lembut bilang cuma kesal karena Yi Ting sembunyiin latar keluarga. Tapi dia tetap cinta dan mau kabur bareng. Yi Ting terharu, janji nggak bikin Isen susah. Rencanain curi dompet kripto ibunya buat kabur. Nggak tahu semua udah direncanain Wang Huijun. Anki kunjungi Chen Chen. Ngaku udah kenal Zhang Sikai sebelumnya. Bikin Wang Huijun kaget. Takut Zhao Jing tahu dan gak maafin anaknya. Bikin pertemanan mereka retak. Pong lihat Zhang Sikai putus asa. Cuma nyengir, ini bukan pertama kali ibu Zhang mau bunuh anaknya. Balik ke Taiwan, Zhang Sikai tetap hura-hura, mabuk, pesta, bikin ibunya takut ketahuan jalur cuci duit. Berkali-kali dinasehati nggak dengar, ibunya sewa anak buah Zhang buat racunin dia pakai obat terlarang. Pas mau eksekusi, nenek pengumpul barang bekas, yang besarin Isen, cegah, malah dipukuli parah. Isen datang tepat waktu, selamatin nenek dan tanpa sengaja selamatin Zhang Sikai. Pas polisi selidiki, Isen bilang gak lihat Zhang nyerang neneknya. Bikin Zhao Jing dan Wang Huijun kecewa karena gagal tuduh Zhang. Putus asa, Zhao Jing mau bunuh diri, tapi dicegah Wang Huijun. Wang dekati Isen, tahu dia pernah jual diri buat neneknya. Lalu telepon, nggak hina, malah mohon bantu anaknya. Awalnya Isen tolak, tapi di sidang, dia ubah keterangan. Bilang Zhang Sikai yang nyerang neneknya. Kasih polisi bukti cukup buat hukum dia. Pasca penangkapan Zhang Sikai, Isen gabung rencana balas dendam Zhao Jing dan Wang Huijun. Tapi Zhang gak nyerah, malah pecah belah mereka. Dengan lidah licin, dia bisikin Zhao Jing bahwa Chen Chen, anak Wang Huijun, pacarnya. Sengaja tinggal dan tuduh dia buat dapat hadiah. Dia bilang Chen Chen punya akun sendiri. Kebagian duit tiap nipu. Zhao Jing goyah, percaya anak sahabatnya pengkhianat. Diam-diam bawa Chen Chen keluar RS buat konfrontasi. Pas tahu anaknya hilang, Wang Huijun panik telepon Zhao Jing. Mereka ribut hebat. Zhao Jing mau cabut selang napas Chen Chen, bawa ke Dewi buat hidupin. Tapi Wang Huijun mati-matian cegah. Di tengah ketegangan, Wang Huijun blak-blakan. Chen Chen memang pacar Zhang Sikai. Ikut nipu Xin Yi dan Anki. Kesal, Zhao Jing tanya Zhang Sikai. Tapi dia cuma nyengir, bilang beneran cinta Chen Chen. Terungkap, sifat tiga gadis cerminan orang tua. Anki lemah kayak ibunya. Xin Yi jujur kayak Zhao Jing. Chen Chen lembut tapi licik kayak Wang Huijun. Dulu, pas hukuman berdiri handstand di kelas, tiga anak tunjukin sifat asli, yang tahan, yang melawan, yang ngatur. Perbedaan itu jadi benih tragedi. Sekolah akhirnya voting usir guru. Huang Yizhen bela kepentingan. Wang Huijun ragu tapi akhirnya bareng Zhao Jing pilih keadilan. Guru dipecat. Huang Yizhen gerakkan koneksi selidiki yayasan Ibu Zhang. Bongkar jalur cuci duit lewat donasi. Ada anggota dewan terlibat, tapi dia saranin hati-hati. Sementara Zhao Jing agresif, ancam sekretaris anggota dewan pakai koneksi. Wang Huijun lihat ulang video, yakin anaknya tulis pesan minta tolong di uang. Tapi Zhao Jing bilang itu belum cukup bukti. Geregetan dan putus asa, Wang Huijun balik ke gudang, mau habisin Zhang Sikai. Di sana, Zhang tuduh Anki pacarnya dan bilang dia yang dorong Chen Chen. Wang Huijun coba rekam, tapi Zhang nyindir, tawarin kalau dibebasin bakal bantu bunuh Zhao Jing demi selamatin anaknya. Manfaatin cinta ibu, Wang Huijun terpaksa lepasin dia. Di sisi lain, Yi Ting tahu identitas asli Isen. Dia santai tanya apa Yi Ting mau pakai dompet kripto curian ibunya buat tebus nyawa kakaknya. Yi Ting sayang Zhang Sikai karena mereka kakak adik yang besar di panti asuhan. Zhang selalu tanggung hukuman demi lindungi dia. Pas Isen kasih syarat, Yi Ting setuju, tapi di tempat tukar, dia todong Isen pakai pistol. Mobil oleng, dia tewas seketika, hilang satu-satunya orang yang Zhang sayangi. Wang Huijun dan Isen rebut dompet kripto, tapi Wang lepasin Zhang, paksa dia bunuh Zhao Jing buat tebus dompet. Sebelum ninggalin Asia Tenggara, Anki dengar Yi Ting mati. Ketemu Zhang Sikai, dia ngaku naksir Anki sejak malam pertama di area otonom. Chen Chen kerja sama dia buat lindungi Anki. Cuma dia yang perkosa Anki. Dan anak di kandungan Anki anaknya. Anki sadar salah paham sama Chen Chen. Zhang Sikai terus sebar kecurigaan buat untung. Paksa Xin Yi tebak pengkhianat dan ristas diri.
Tapi Chen Chen rela ristas diri sendiri buat akhiri situasi. Xin Yi dikurung di kandang. Disiksa. Anki dipermalukan tapi terpaksa lihat dan bantu selamatin teman. Pas Chen Chen mati di pelukan Anki. Polisi gerebek area penipuan. Bikin kacau. Terungkap Anki nggak sengaja dorong Chen Chen jatuh dari balkon. Bikin semua ngerti akar tragedi. Zhao Jing lewat sekretaris anggota dewan dapetin buku transaksi ilegal yayasan Ibu Zhang sama beberapa pejabat. Rencanain ancam anggota dewan buat bongkar pencucian duit. Di pesta malam, pas anggota dewan pidato, Zhao Jing tegang tapi tetap maju demi kepentingan maksimal. Tapi rencana kacau. Ibu Zhang suruh orang kendaliin anggota dewan dan tarik pergi. Bikin situasi panas. Hubungan yang baru terkuak makin kacau. Sementara Zhang Sikai masih lepas. Sebar ketakutan dan kecurigaan di mana-mana. Pesta cepat kacau pas Wang Huijun racunin minuman. Hampir semua tamu keracunan. Cuma Zhao Jing dan Ibu Zhang selamat. Ibu Zhang suruh orang kendaliin Zhao Jing. Rebut ponsel perekam. Kurung dia. Sambil perintah semua orang serahin duit. Tukar ke kripto. Tiba-tiba Zhang Sikai muncul. Tembak mati tangan kanan Ibu Zhang. Kejar ibunya ke ruang tahanan Zhao Jing. Tusuk kaki pakai pisau. Paksa buka kata sandi dompet kripto. Zhao Jing terkurung. Dengar kata sandi. Tapi langsung ditodong senjata Zhang. Untung. Bos apotek nyelonong. Tabrak Zhang, bantu Zhao ambil kunci, buka kurungan, tapi mereka kalah kuat. Saat tarik-menarik, Zhao rebut dompet, tapi Zhang tendang dia jatuh dari tangga. Zhang peluk bos apotek buat bantalan. Lompat, ketiganya pingsan di lantai. Situasi kacau, bahaya banget, semua tegang, adu otak, bertahan hidup lawan Zhang yang kejam dan gak ketebak. Pas Zhao sadar, lihat bos apotek dan Zhang gak jauh. Kayak udah mati, Zhao gak mikir nambahin pukulan. Cuma periksa bos apotek. Tiba-tiba Zhang buka mata. Zhao takut. Ambil dompet. Kabur. Zhang cepat bangun. Ambil senjata. Kejar. Mereka lari ke lapangan. Tarung. Senjata Zhang jatuh. Wang Huijun muncul. Ambil senjata. Zhang pakai kata-kata manis bujuk Wang. Bilang cuma 1 peluru. Janji nggak ganggu hidup Wang dan Chen Chen lagi. Tapi kalau Wang lepaskan Zhao, Zhao bakal ngejar mereka selamanya. Wang kayak terhipnotis. Tembak peluru terakhir ke Zhao. Zhao jatuh. Zhang senang kayak dapat dompet. Mau kabur. Sambil sindir Wang bodoh karena nggak ada yang nuduh dia. Tapi Zhao bangkit. Ini sandiwara yang direncanain. Biar Zhang lengah. Ngaku kebenaran. Dan kira dia bisa hidup bebas. Zhang ngerasa di surga. Tapi detik berikutnya tubuhnya lenyap kayak debu. Saat itu, di sisi lain, anak Wang Huijun, Chen Chen, buka mata. Bangun. Bawa memori rahasia. Bos besar di balik kawasan industri mau singkirin Zhang Sikai dan ibunya yang rakus. Chen Chen pernah rebut kesempatan ini. Ajak Zhang lapor polisi buat hapus Zhang Sikai dan ibunya tanpa biaya. Bukannya kau mau kasih anak muda kesempatan? Aku lebih muda dari Zhang Sikai.